Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam ini saya bersama Mas Jainal mau menanggapi ya. Ini yang marak diperbincangkan Mas Zainal. Iya, ini yang orang yang menendang sesajen di Gunung Semeru ini, Mas. Oh iya. Ini kan apakah perilaku ataupun adab itu baik atau tidak ya. Jadi kita mau menanggapi ini. Jadi kalau menurut Mas Jainal itu gimana, Mas? Sebenarnya hal-hal seperti itu kalau dilihat dari berbagai banyak sisi ya semua bisa terjadi, Mas Irfan. Iya, ya. Kalau dari sisi baiknya emang yang nendang kalau nggak salah itu anak muda ya, Mas Irfan ya. Masih muda ya? Masih muda. Jadi ketika birahi atau nafsu atau gairah untuk dakwahnya itu meledak-ledak ya, luar biasa, meskipun tanpa didasari pengetahuan atau jadi dia melakukan tindakan seperti itu ya sesuai dengan apa yang dia ketahui ya. Gitu. Makanya kalau dari segi dia melakukan seperti itu bisa jadi dia benar karena emang pengetahuannya sebatas itu gitu. Tapi kalau namanya kegiatan seperti itu, hal seperti itu sebenarnya ya kalau di Jawa ya terus terang ya kurang baik, Mas ya. Karena ya namanya itu sajen kalau nggak salah itu kan juga sudah di tempatnya di lereng gunung ya kalau nggak salah. Dan itu pun kebanyakan pemeluk agama selain Islam mungkin ya malahan. Artinya di situ juga yang melakukan bisa jadi bukan orang Islam itu sendiri. Jadi dia melakukan hal seperti itu juga di tempatnya sendiri itu. Jadi kalau dilihat dari segi itu ya pantas saja itu kalau tidak bagus. Karena terus terang yang dia juga kalau nggak salah bukan asli orang situ juga. Seperti itu. Jadi cara unggah-ungguhe orang wisata atau berkunjung itu ya tidak baik lah, merusak, tidak punya adab. Iya, seperti itu ya, kalau dilihat dari sisi itu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi agama, sesajen itu apa salah apa benar. Kalau kita ingat riwayatnya Nabi Adam dulu untuk menguji anaknya yang namanya Qabil dan Habil, di situ juga pernah kan Nabi Adam meminta petunjuk kepada Allah supaya itu bisa memutuskan, dikasih syaratnya itu apa, yaitu kalau bahasa Jawanya sesajen tapi kalau bahasa Arabnya kurban ya. Jadi kalau Qabil itu kalau nggak salah petani, sedangkan Habil itu adalah peternak, dan kedua-duanya itu diperintah oleh Nabi Adam bapaknya itu untuk memberikan sesuatu yang terbaik nanti agar Allah, ditujukan kepada Allah itu tidak gemen-gemen malahan. Bukan bangsa jin atau demit seandainya itu langsung itu kurban itu kurban itu atau diperuntukkan untuk Allah Ta'ala malahan seperti itu. Dan akhirnya Qabil menyajikan buah-buahan yang tidak layak, sedangkan Habil menyajikan korban yang terbaik. Dan akhirnya yang diterima
korban dari Habil, Habil, ya. seperti itu. Nah itu kan kalau riwayat kita lihat sajen apa itu kan bisa jadi seperti itu kan gitu toh. Artinya tidak melenceng dari tatanan. Jadi kalau dari sudut pandang Islam pun Sudah pernah. dulu zaman Nabi Adam pun mengajarkan ya. Iya seperti itu. Artinya itu perintah sama Allah. Makanya sampai sekarang juga ada ritual namanya sajen-sajen. Kalau kita lihat sajen itu kan ada pisang, ada kembang, ada apa dan lain sebagainya. Karena emang umat apa ngapunten kalau nggak salah Hindu atau Buddha itu kan yang di sekelilingnya itu percaya adanya gaib. Iya. Dan mereka percaya bahwasanya yang hidup bukan hanya manusia. Dan juga itu dikasih seperti itu juga wujud terima kasihnya bahwasanya dengan bencana seperti itu masih banyak yang selamat, korban hanya sedikit kan seperti itu gitu loh, diwujudkan kepada barang-barang yang gaib agar apa itu adalah rasa wujud terima kasihnya. Meskipun dalam kasat mata tidak dimakan, tapi Mas Irfan kalau kita dari orang Jawa itu bahwasanya kita yakin yang dimakan adalah sari-sarinya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya orang Jawa itu seperti itu. Dia bisa berterima kasih kepada yang wujud dan yang gaib di situ. Karena mereka semua beliau-beliau itu yakin, percayai bahwasanya ada makhluk selain diri kita seperti itu. Kalau dilihat dari konteks seperti itu, ya tidak ada yang salah, Mas Irfan. Meskipun dalam ajaran Islam misalnya sesajen itu mendekati dengan kesyirikan, tapi akhlak seperti itu yang tidak baik seperti itu. Meskipun kalau toh itu salah, seperti itu. Karena kita tidak ada rasa toleransi ya, Mas. Betul. Jadi walaupun kita kalau dikatakan itu sesajen adalah agama Hindu yang memberikan sesajen itu, tapi dia pun tidak ada rasa toleransi tentang antar agama. Dia juga menendang apalagi sesajen sampai itu. Nah, kalau beda lagi misalnya Mas Irfan, kalau kita percaya orang Islam tidak pakai seperti itu misalnya, terus sajen itu ditaruh di masjid, kan beda lagi Mas Irfan. Nah itu sudah pada tempatnya kalau saya kira di tempat seperti itu, dan yang melaksanakan pun juga imannya seperti itu, dan itu juga mungkin ada syariat dari agamanya dia. Seperti itu, ajarannya juga mengajarkan seperti itu, dan itu turun temurun dari leluhur dan tidak pernah terjadi sesuatu apapun kan gitu. Bahwasanya apalagi kita lihat yang menendang juga masih muda. Masih muda artinya kalau dibandingkan dengan yang sudah dan itu sudah berapa ratus tahun melakukan seperti itu kan ya ndak cocok kan Mas Irfan gitu loh. Saling menghargai juga tidak ada ya Mas. Tidak ada, apalagi dia pendatang. Tapi ya tidak menyalahkan, jiwanya muda. Masih muda ya Mas. Pengetahuannya juga belum seberapa. Dia mungkin pedomannya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak kebaikan, nahi munkar mencegah keburukan. Nah, yang dia laksanakan adalah mencegah keburukan dengan cara seperti itu. Tapi caranya itu ya mungkin kurang baik lah kalau ya, di kita di adat Jawa itu tidak baik. Nah, wali-wali dulu masuk ke kita kan sudah ada seperti itu kan. Nyatanya sebelum adanya wali itu kan sudah ada utusan dari Arab ke sini kan Mas Irfan. Ternyata kan tidak berhasil. Karena apa? Dengan cara penerapan yang belum bisa selaras dengan adat sekitar. Dan akhirnya ada Syekh Subakir dan para wali setelah itu dia juga mengikuti adat pelan-pelan. Jadi pendekannya melalui manusianya Mas Irfan. Jadi dikasih ilmu, kesadaran atau apa seandainya itu, akhirnya dia manusia itu mampu berpikir. Nah,
bahwasanya sajen itu tidak salah, yang salah apa, niat lah. Niatnya. Akhirnya kan kita bisa jelaskan seperti itu. Akhirnya semua orang punya daya pikir Mas Irfan. Kalau kita pendekatan, kita apa cara ibaratnya kasih ilmunya, nah itu pastilah nanti orang tahu. Nah, bahwasanya orang melakukan seperti itu pun itu juga banyak alasan. Iya ya. Mungkin ada kekhususan apa Iya, gimana gitu ya. dan Mas, kepercayaannya memang seperti itu. Gitu loh. Seperti itu. Enggak beda sama kita sebenarnya. Mungkin cukup itu ya Mas, Ya, tanggapan dari kita. Ya. Nah, ini jadi bisa kita petik pelajaran dari kejadian ini ya. Jadi ini memang yang pertama adalah perilaku yang buruk, tidak ada toleransi kepada kita beragam agama ya. Jadi tidak ada toleransi. Dan yang kedua ini agama pun juga tidak melarang ya Mas ya. Iya, seperti itu bisa jadi. Ya, kita sudah dicontohkan oleh anak dari Nabi Adam ya. Baik, mungkin cukup itu tanggapan dari kami, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.